Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devrita Sukma, NIM 180340075. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang VCO atau Voltage Control Oscillator. VCO adalah suatu osilator elektronik di mana frekuensi keluarannya diatur oleh suatu tegangan input DC yang diberikan. Frekuensi VCO ini dipengaruhi oleh nilai L1, D2, dan C2. Gambar ini merupakan rangkaian dari VCO. Jika output VCO dan suatu osilator kristal diinputkan pada fase detektor, di mana frekuensi dan fase kedua input sama, maka detektor tidak akan menghasilkan output. Akan tetapi, jika ada perbedaan fase, maka perbedaan itu akan dikonversi menjadi suatu tegangan output DC. Semakin besar perbedaan fase atau frekuensi, maka semakin besar tegangan output detektor. Tegangan output detektor ini bisa diinputkan pada VCO, sehingga frekuensi keluaran VCO akan bergerak menuju frekuensi osilator, dan akhirnya terkunci pada frekuensi osilator. Frekuensi osilasi ditentukan oleh L1, D2, dan C2. Dioda yang digunakan adalah dioda varaktor atau varicap. Kebanyakan dioda PN junction bersifat sebagai varicap jika diberi bias mundur di bawah tegangan breakdown-nya. Dengan bias mundur, dioda akan bersifat sebagai kapasitor, di mana daerah kosong akan menjadi dielektrik. Dengan mengubah tegangan reverse yang diberikan dan mengubah lebar depletion region, sehingga efek kapasitansinya juga berubah. Akibatnya, frekuensi resonansi rangkaian juga berubah. VCO seperti ini adalah tidak stabil. Sedikit perubahan pada input akan mengubah frekuensi keluarannya. Untuk itu diperlukan mekanisme sedemikian rupa sehingga VCO stabil. Gambar ini merupakan gambar suatu rangkaian agar diagram blok agar keluaran VCO nilainya menjadi stabil. Nah, rangkaian resonansi pada VCO. Tinggi rendahnya frekuensi dan batas frekuensi kerja VCO cenderung ditentukan oleh nilai L1 dan C1. Di samping sudah barang tentu jenis varaktor yang dipergunakan, perhitungan untuk menentukan L1, C1, dan jenis varaktor yang digunakan rasanya terlalu rumit. Akan tetapi dalam praktek kita dapat mengira secara kasar dengan memperhitungkan L1 dan C1 saja, dan metode ini trial and error, kita kembangkan hasil kira-kira tersebut sehingga kita mendapatkan apa yang kita kehendaki. Untuk mengira-ngira besarnya induktansi L1 dan C1 yang kapasitansinya kita sudah tentukan. Kita menggunakan rumus sebagai berikut. L sama dengan 29 dibagi dengan C dikali F kuadrat. Yang mana L merupakan induktansi koil, L1 dinyatakan dalam milihenry. F merupakan frekuensi resonansi dinyatakan dalam megahertz. Dan C adalah kapasitansi C1 dinyatakan dalam picofarad. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.